komputer, oke. Rekamannya sudah saya aktifkan. Oke, sebelum kita mulai, saya ambil screenshot kehadiran aja. Tolong videonya diaktifkan dulu. Ya nanti karena kalau nanti pada saat presentasi saya jeda di tengah mungkin kurang nyaman ya karena kontrol itu di kalian gitu ya. Yang presenternya kalian bukan saya sebagai speakernya. Oke, ya saya ambil screenshotnya ya. Minggu 6. Bentar. Bentar ya. Savingnya ternyata di blok sama antivirusnya. Saya harus nonaktifkan dulu. Oke, saya sudah menaktifkan. Kemudian saya save dulu ya. Save-nya sebagai apa? Nah, keliru. Harusnya save-nya sebagai JPEG ya. Saya cek dulu hasil screenshot-nya. Oke. Ya. Kemudian kelompok siapa nih yang maju duluan? Seperti saya sampaikan tadi, kemarin ya, hari ini dan minggu depan adalah sesi presentasi untuk masing-masing tugas. Hari ini untuk progres awal dari persiapan penjualan anggrek. Tapi tentu saja kalian sajikan dalam perspektif akademis. Kemudian berikutnya itu adalah tentang analisis awal industri pangan gitu ya, minggu ke-7. Ini kelompok siapa yang nomor 1? Adiola, Maria, Sania, atau Stephanie Belinda? Kelompok Maria Fabiola, Pak. Iya, Maria Fabiola, Pak. Oke, saya buka dulu ya papernya.
Oke, kelompoknya Maria Fabiola ya. Oke. Saya presensi dulu ya. Jane Erika ada, Ada, Pak. Veronica, Ada, Pak. Maria Fabiola, Ada, Pak. oke, dan Audrey Layana, Ada, Pak. Victoria Diana, Hadir, Pak. Gabriel Octavia, Gabriel Octavia, loh, Gabriel mana? Gabriel, Sebentar, Pak. Biar saya coba hubungi dulu. oh belum datang ya? Oke, Mikel Surya, Hadir, Pak. oke. Eh, Gabriel ini gimana? Dia kerja di dalam tim atau sekedar nunut nama aja? Kerja, Pak. Oke, tapi kok nggak datang? Mungkin sedikit terlambat, Pak. Saya masih berusaha hubungi. Ya, kita tunggu 5 menit ya. Kalau nggak ada anu, kita jalan aja. Silakan sambil menunggu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kemarin saya sudah menaruh UTS manajemen produk dan pemasaran ya. Bentuk ujiannya adalah dalam bentuk take home. Kalian harus kumpulkan sesuai pada saat jadwal UTS. Jadi UTS-nya manajemen produk itu adalah pada Senin 28 September jam 8 sampai jam 10. Jadi sebelum jam 10 pagi kalian harus sudah mengumpulkan. Submit di ULS, di bagian atas itu ada kolom untuk UTS gitu ya. Silakan disubmit. Anda membuat paper. Papernya tidak perlu di PDF-kan ya. Papernya di dalam Word saja. Kemudian tulis nomor urut absen, NRP, dan nama gitu ya. Ada pertanyaan dulu tentang tugas atau tentang UTS-nya? Ada yang kurang jelas, mau ditanyakan dulu? Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan Amanda. Itu untuk perusahaannya secara general atau boleh memilih misalnya kursus bidang pangan seperti itu? Boleh general, boleh memilih. Tapi kalau spesifik ya kalian harus menjelaskan dengan lebih detail lagi gitu ya. Jadi yang Baik, penting terima kasih. ya ada contoh-contohnya secara aplikatif. Jadi tapi contoh-contoh secara aplikatif itu artinya aplikatif itu maksudnya kenyataan yang terjadi di lapangan di sekitar kita dalam konteks bisnis lokal di Indonesia dan khususnya di Surabaya, Jawa Timur. Tapi juga dia disertai dengan suatu kekuatan analisis teori gitu ya. Jadi makanya ada daftar isinya,
Daftar isi, sekali lagi saya tidak merekomendasikan Anda sekedar nyomot dari Google gitu ya, tapi harus dari sumber yang berkualitas seperti jurnal, kemudian apa itu buku teks, kemudian kalau dia dari media yang berkualitas tinggi gitu ya, seperti misalnya kayak Kompas atau yang lain. Ya, ini si Gabriel udah datang belum? Ada Sudah lagi? bangun, Pak. Ya sudah Pak, ini Sudah sedang join Zoom. masuk. Ya, bahannya bisa di screen share. Bisa screen share kan? Saya cek tadi permission-nya sudah diizinkan untuk screen share. Silakan jangan lama-lama, sudah 7.15 loh. Karena masih ada 3 kelompok lain yang belum presentasi. Ya, silakan. Setiap orang yang mempresentasikan, memperkenalkan namanya, kemudian baru mulai presentasi. Nama tidak disebutkan sekaligus ya. Jadi setiap ganti orang, Anda bilang saja saya nama siapa, akan melanjutkan presentasi ini, terus baru jalan. Ya, silakan, boleh langsung dimulai. Selamat pagi Pak Freddy dan teman-teman semua. Pada pagi ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai bisnis penjualan bibit anggrek. Dengan saya pertama di sini Veronica Margareta. Kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan kekayaan alam yang sangat beraneka ragam. Banyak jenis dan juga varietas tanaman yang dapat ditemukan di Indonesia. Salah satunya yaitu adalah tanaman hias. Tanaman hias yang banyak ditemukan di Indonesia itu merupakan anggrek, di mana tanaman anggrek ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi di Indonesia, baik dia sebagai bunga potong maupun tanaman hias di dalam pot. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang merupakan penggemar tanaman hias khususnya anggrek yang dibudidayakan secara pribadi maupun dalam perusahaan. Nah, kelompok kami ini menggunakan metode penjualan tanaman bibit anggrek itu dengan menggunakan model B2C. Next. Nah, model B2C atau yang kita sebut sebagai business to consumer itu merupakan model yang berpusat kepada customer ataupun pelanggan secara langsung, baik secara konvensional maupun secara online. Kenapa kami memilih model B2C ini? Kami memilih ini karena kami sendiri itu tidak memiliki channel dengan bagian dari sebuah institusi ataupun bisnis lainnya. Selain itu, karena penjualan ini itu dilakukan melalui via e-commerce yaitu Tokopedia, maka menurut kami model B2C ini sangat mendukung dan juga yang paling tetap. Sistem penjualan yang kami gunakan di sini itu adalah merupakan sistem dropship, di mana pesanan yang telah dipesan oleh konsumen kami akan diproses dan juga dikemas serta dikirimkan langsung oleh supplier sehingga kami secara tidak langsung itu berperan sebagai perantara. Tujuan kami memilih sistem dropship ini itu kita berusaha untuk menekan pengeluaran dalam ongkos pengiriman dan juga menghemat tenaga. Nah, target konsumen kami itu mulai dari kalangan dewasa hingga lanjut usia yang cenderung menghabiskan waktunya di rumah dan juga gemar bercocok tanaman. Bercocok tanam. Alasan kami memilih target ini karena kami kegiatan bercocok tanam itu merupakan salah satu kegiatan yang paling banyak dilakukan untuk mengisi waktu kosong, apalagi
saat ini itu sedang berlangsungnya situasi pandemi yang mengharuskan kami untuk tetap di rumah oleh pemerintah. Next. Ya, saya Maria akan melanjutkan presentasi. Sebelum menjual anggrek ini, kami melakukan analisis SWOT. Lalu hasil analisis SWOT kami yang pertama strength, yaitu tidak perlu menyediakan modal berupa uang atau aset tetap, karena kami memilih sistem penjualannya itu kan dropship, sehingga kami tidak memerlukan modal. Lalu tidak mengalami kerugian bila produk tidak dijual atau terjual. Karena sistem dropship ini, kami tidak perlu memproduksi produk ataupun menyimpan produk, sehingga kami tidak akan mengalami kerugian jika produk tidak terjual. Lalu kami menjual anggrek ini kan dalam sistem paket atau metode bundling, sehingga sistem paket ini akan membuat calon konsumen lebih tertarik, karena sistem paket pada umumnya memiliki harga yang lebih murah. Tren selanjutnya, modal B2C fokus terhadap interaksi dengan pelanggan. Karena kami memilih model bisnis B2C, kami menjadi lebih mudah untuk membangun relasi dengan pelanggan. Selain itu juga, karena relasi yang terbangun itu kami bisa lebih mudah melakukan promosi yang berkelanjutan. Lalu strength yang terakhir yaitu supplier merupakan pembibit anggrek. Karena kondisi ini membuat kami bisa mendapatkan harga bibit anggrek yang sangat murah dan kami bisa mengambil profit yang cukup tinggi. Mengingat juga harga bibit anggrek di pasaran pada umumnya cukup tinggi. Lalu selanjutnya untuk weakness, yang pertama adalah proses distribusi sangat bergantung pada availabilitas barang dari produsen. Lalu yang kedua, produksi bibit anggrek ini tidak dilakukan secara masif, sehingga stok bibit anggrek sangat terbatas dan belum bisa memenuhi permintaan dalam jumlah besar. Lalu selanjutnya terbatasnya akses untuk melihat produk secara langsung. Karena kondisi pandemi ini yang mengharuskan kami semua untuk tetap berada di rumah dan lokasi penyimpanan produk yang cukup jauh, kami kesulitan untuk melihat produk dan kami juga menjadi kesulitan untuk menjelaskan spesifikasi produk ke calon konsumen. Lalu yang terakhir adalah metode bundling dapat berubah sewaktu-waktu karena keterbatasan stok bibit anggrek. Selamat pagi, Pak Freddy dan teman-teman. Saya Audrey yang akan melanjutkan presentasi. Jadi, selanjutnya dalam analisis SWOT juga ada opportunity. Nah, opportunity kami salah satunya itu keadaan pandemi yang mengharuskan untuk tetap di rumah. Karena memang di pandemi ini pemerintah banyak mendukung untuk segala aktivitas dapat dilakukan di rumah semaksimal mungkin. Maka bagi konsumen ini bisa menjadi salah satu nilai plus. Karena mereka butuh mengisi waktu atau melepas penat. Mungkin salah satunya bisa dengan membudidayakan anggrek dan bisa lebih tertarik untuk membeli produk kami, yaitu bibit anggrek. Lalu harga dengan metode bundling identik dengan harga yang lebih murah. Tentu konsumen di saat melihat sesuatu dipaketkan akan merasa seperti, oh ini lebih murah daripada pasaran. Dan diingat lagi karena kami juga mengambil langsung dari pembibit, maka harga yang kami peroleh akan lebih murah. Sehingga kami bisa memaketkan dengan juga masih mengambil profit, dan itu pun dengan metode bundling, maka calon pelanggan akan merasa mereka membeli sesuatu yang lebih murah. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan media sosial oleh supplier. Supplier mempromosikan produknya melalui sosial media dengan gencar, sehingga kemungkinan untuk orang lain dapat mengetahui produk bibit anggrek yang kami jual juga semakin tinggi. Next. Kemudian tentu ada threat juga. Nah, karena kami
menjual produk yang sama persis dengan waktu yang bersamaan, dengan pesaing-pesaing lain, misalnya kelompok lain maupun supplier itu sendiri, maka itu dapat menjadi threat bagi kami. Karena masing-masing kelompok tentu memasang harga tertentu sesuai dengan profit yang mau diambil. Dan juga terutama ada supplier yang pasti menjual harga dengan lebih rendah, maka itu akan meningkatkan daya saing karena kesamaan yang dimiliki dan juga pasar yang serupa. Karena pesaing-pesaing notabene juga adalah mahasiswa di lingkup kelas ini, sehingga pasar yang kami miliki kurang lebih sama. Lalu yang kedua, tidak semua orang berminat terhadap bercocok tanam, bahkan lebih spesifiknya bibit anggrek. Dari yang kami ketahui, banyak sekali orang yang mengidentifikasi anggrek itu sebagai tanaman yang sulit dibudidayakan, yang memiliki maintenance yang cukup tinggi. Maka dari itu, orang belum tentu berminat, dan juga tidak semua orang pun berminat bahkan pada bidang bercocok tanam itu sendiri. Maka dari itu mungkin diperlukan segmen pasar tertentu yang spesifik. Kemudian perawatan bibit anggrek cenderung sulit dilakukan sehingga pelanggan mengurungkan niat. Seperti yang saya tadi sudah bilang, maintenance anggrek cenderung diidentifikasi sebagai maintenance tinggi, sehingga mereka mengurungkan niat. Kemudian promosi yang keras melalui media sosial oleh supplier. Nah, karena orang mungkin terlebih dahulu melihat konten dari sosial media dari supplier, maka mereka akan mengetahui harga yang lebih murah yang telah dipasang oleh supplier. Maka dari itu, mereka akan lebih memilih untuk purchase langsung dari supplier itu sendiri. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi, saya Michael, dan saya akan melanjutkan presentasi. Strategi yang kami pakai yang pertama adalah promosi dengan cara WOM, word of mouth marketing, atau pemasaran dari mulut ke mulut. Kami memilih menawarkan produk kepada orang terdekat terlebih dahulu dengan harapan agar kami dapat persuasi dengan lebih luas. Yang kedua, menggunakan nama produk yang memberikan kesan memiliki harga yang murah. Dan yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan calon konsumen. Dengan hubungan baik yang tercipta antara penjual dengan calon konsumen, maka akan memudahkan komunikasi antara kami sebagai penjual dengan calon pelanggan kami. Bisa dilanjutkan dengan teman saya. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, saya Victoria. Saya akan melanjutkan presentasi dari Michael. Jadi taktik yang kami gunakan dalam penjualan bibit anggrek ini adalah menjual kepada orang terdekat terlebih dahulu. Seperti yang sudah tadi disampaikan dalam strategi bahwa kami memilih dan memulai orang-orang terdekat terlebih dahulu karena dengan melakukan komunikasi dengan orang-orang terdekat, kami lebih mudah untuk melakukan persuasi dan komunikasi antara kami sebagai reseller dan calon pelanggan pun sudah terbangun. Lalu menghubungi calon konsumen secara langsung. Seperti yang sudah disampaikan juga di awal bahwa kami melakukan bisnis ini dengan B2C. Jadi kami langsung menghubungi konsumen secara langsung. Yang ketiga, menjual bibit anggrek dalam bentuk paket. Ini merupakan salah satu kekuatan kami. Dengan harapannya, dengan membentuk paket ini, banyak sekali pembeli-pembeli yang membeli, karena dalam bentuk paket cenderung memiliki harga-harga yang murah, sehingga lebih mudah dan lebih disukai dengan calon pelanggan. Di sini kami memiliki 4 paket. Yang pertama ada small pack, yang kedua ada grande pack, yang ketiga ada venti pack, dan yang keempat ada family pack. Dengan harga-harga dan isi-isi yang bervariasi. Lalu yang keempat adalah memberikan potongan harga jika konsumen membeli berkali-kali. Di sini kami memberikan potongan harga juga melihat dari persen profit yang kami ambil. Sekian presentasi saya dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Selamat pagi, saya Gabriel Octavia akan membahas mengenai profit dalam penjualan bibit anggrek kami.
Untuk harga paket, kami mengambil keuntungan sebesar Rp10.000 per item anggrek. Sedangkan untuk harga non-paket, kami mengambil keuntungan sebesar Rp12.000 per item anggrek. Perhitungan profit itu sendiri dapat menggunakan rumus laba dibagi harga beli dikali 100%. Nah, untuk penjualan ini kami mendapat keuntungan sekitar 30-50% dari harga supplier dengan harga anggrek sekitar 17.000 sampai 40.000 dan mengambil keuntungan sebesar 10.000 per item dalam paket. Untuk alasan mengapa kami dapat mengambil nominal keuntungan tersebut, karena kami mendapat produk dari first hand supplier dengan harga sangat murah dan harga bibit anggrek di pasaran tergolong tinggi, yaitu sekitar lebih dari 50.000 sampai 100.000. Selanjutnya, untuk hasil penjualan bibit anggrek kami selama 1 minggu ini cukup memberikan keuntungan, di mana dalam 1 minggu itu terjual 1 buah bibit anggrek Goodwood Park Hots Singapura dengan persilangan Zevirtan dengan kode 52. Selanjutnya terjual 2 paket family pack yang berisi bibit SP16 berkode SP16 dengan bibit Leporinum. Selanjutnya 1 buah Budiono Lamtoro X Ratri Ayu. Selanjutnya ada kode 52 Goodwood Park Hotel Singapura disilangkan dengan Zevirtan. Lalu ada 1 buah kode 45 yaitu Nindi dengan persilangan dengan Margaret Thatch, di mana pembeli bibit anggrek tersebut merupakan pecinta anggrek dan mempunyai minat dalam tanaman. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Selamat pagi, dengan saya Jane Erika akan melanjutkan presentasinya. Lalu yang terakhir adalah kendala selama penjualan. Yang pertama adalah terbatasnya stok anggrek. Ketersediaan tanaman anggrek tidak sesuai dengan jumlah peminatan. Jadi hanya tersedia 1 atau 2 stok tanaman anggrek sehingga harus berebut dengan reseller lain. Lalu yang kedua adalah kurangnya informasi dari supplier atau PPAU. Informasi harga di file berbeda dengan harga di Tokopedia, sehingga reseller harus mengubah harga jual lagi. Selain itu, keterangan bibit anggrek tidak disertakan di file sehingga kurangnya informasi bibit anggrek. Lalu yang terakhir adalah kurangnya minat konsumen ditinjau dari aspek kebutuhan. Yang perlu kita tahu bahwa tanaman anggrek merupakan kebutuhan tersier dibandingkan makanan sebagai kebutuhan primer. Sehingga produk tanaman anggrek ini biasanya dibeli konsumen yang telah memenuhi kebutuhan pokoknya. Tanaman anggrek biasanya diminati oleh para pecinta tanaman hias. Berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Ya, bagus quote-nya ya. Oke. Sampai saat ini, total paket anggrek yang terjual berarti 3 ya? 3 paket ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Total omsetnya sejauh ini berapa? Total omset yang didapat secara nilai rupiah berapa? Kalau untuk omset kurang lebih ada Rp50.000 ke atas, kalau tidak salah, Pak. Oh, jangan, kalau tidak salah, kalian sebagai penjual harus bisa memberikan informasi yang akurat. Berapa? Totalnya 92.000, Pak. 92.000 ya. Oke. Ya, saya catat dulu ya.
Ya, enggak apa-apa, nanti ini kan sebagai awal ya. Nanti silakan dilanjutkan lagi. Oke. Ya, nanti di minggu ke-13 Anda akan progres dengan hasil akhir, terus lakukan penjualan sampai omsetnya banyak, dan nanti di minggu ke-13 Anda cerita lebih banyak tentang detail proses penjualannya gitu ya, dari sisi personal selling, dari sisi handling objection, termasuk dari sisi omset yang didapat. Oke, saya pikir cukup kelompoknya Maria ya. Thank you. Selamat pagi. Sebentar, saya buat catatan dulu. Saya notes di paper kalian. Berikutnya, kelompok siapa ini? Saya, Pak Stefani. Stefani Belinda ya? Iya, Pak. Oke, bentar. Saya lihat paper kamu dulu. Ya, baik, Pak. Saya buka papernya bentar. Saya absen ya. Amanda hadir? Hadir, Pak. Oke, Melina? Hadir, Pak. Elizabeth? Hadir, Pak. Stefani? Hadir, Pak. Meliana? Hadir, Pak. Patricia? Hadir, Pak. Oke, ya silakan dimulai. Ya, selamat pagi Pak Freddy dan teman-teman sekalian. Nama saya Stefani. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan terkait dengan penjualan anggrek PPAU. Next. Untuk pendahuluan, next. Saat pandemi seperti ini, masyarakat yang tinggal di rumah itu akan mengeksplorasi hal-hal baru yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu luang. Next. Kemudian menanam tanaman anggrek itu dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk mengisi waktu luang di rumah. Next. Hasil awal penjualan. Next. Untuk produk Lepi, TV, dan Black Chai dari kami belum ada unit yang terjual. Next. Kemudian untuk produk Nita dan Gutan juga demikian. Pada produk Layu sebanyak 1 unit dari kit 1 dan kit 2 telah terjual. Next. Ini bisa di full screen aja nggak? Supaya bisa lebih jelas. Iya, boleh, Pak. Oke. Ya, kemudian untuk produk Anotes, Emali, dan Miss Flow sebanyak 1 unit dari masing-masing kit 1 telah terjual, sehingga unit yang terjual adalah sebanyak 5 unit dengan omset 175.000. Next. Oke, total omsetnya 175.000 berarti ya? Iya, Pak. Kemudian ini adalah bukti hasil penjualan yang dilakukan oleh customer kami. Next. Ini keterangan macam-macam kitnya. Untuk kit pertama terdiri dari hybrid anggrek, kemudian kit 2 hybrid anggrek dan pupuk, dan kit 3 hybrid anggrek, pupuk, beserta pakis. Next. Kemudian dana penjualan. Next. Kami menggunakan model dari BMC atau Business Model Canvas yang terdiri atas 9 poin. Next. Yang pertama adalah Key Partners. Key Partners merupakan perjanjian kerjasama yang dibangun antara dua pihak untuk menciptakan suatu value bagi customer. Key partner kami dalam penjualan ini adalah PPAU.
yang berperan sebagai supplier yang menyediakan produk hybrid anggrek hasil persilangan, pupuk, dan juga pakis. Kemudian key resource yang kami akuisisi dari partner adalah produk hybrid anggrek yang merupakan produk utama kami dalam penjualan. Next. Nama saya Amanda, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Jadi, key activities yang dilakukan oleh partner yaitu memproduksi produk hybrid anggrek dengan memanfaatkan keterampilan dalam menyilangkan dua tanaman anggrek dari varietas yang berbeda. Motivasi kami dalam berpartner ada dua. Yang pertama, mengakuisisi sumber daya dan aktivitas tertentu karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan kami dalam menyilangkan dua tanaman anggrek dari varietas yang berbeda. Dan yang kedua, mengurangi resiko dan ketidakpastian. Hal ini dikarenakan partner kami, yaitu PPAU, menjamin ketersediaan produk hybrid anggrek yang kami jual dan pasarkan. Untuk yang kedua, yaitu key activities. Key activities merupakan aktivitas-aktivitas perusahaan yang dilakukan dengan baik untuk menawarkan value proposition, menjangkau pasar, menjaga hubungan dengan customer segment, serta menghasilkan pendapatan. Key activities yang diperlukan untuk menghasilkan value proposition yaitu dengan menyediakan beberapa variasi paket yang berupa kit. Saluran distribusi yang kami gunakan yaitu secara online melalui aplikasi sosial media seperti WhatsApp, Line, Instagram, dan lain sebagainya. Customer relationship yang kami jalin dengan customer bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik sehingga kami dapat mengetahui needs and wants serta perilaku pembelian mereka. Cara yang kami wujudkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer yaitu dengan melakukan survei serta meminta testimoni dari customer. Goals dari penjualan produk hybrid anggrek kami yaitu memperoleh keuntungan atau profit, di mana keuntungan atau profit dapat diperoleh jika pendapatan kami lebih besar dibandingkan nilai HPP atau harga pokok penjualan. Poin yang ketiga yaitu resources. Resources merupakan sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan key activities. Resources yang kami butuhkan untuk menghasilkan value proposition ada tiga. Yang pertama yaitu sumber daya yang berupa fisik, seperti produk hybrid anggrek dan pakis. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan resources karena produk hybrid anggrek merupakan produk hasil persilangan dua tanaman anggrek dari varietas yang berbeda. Dan persilangan ini tidak dapat terjadi tanpa ada campur tangan manusia. Yang ketiga yaitu financial atau keuangan. Berupa model untuk membeli produk hybrid anggrek sesuai dengan price list yang telah ditetapkan oleh atau supplier. Ya, selamat pagi. Nama saya Melina. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. BMC yang keempat yaitu Customer Segment. Seperti yang kita tahu, bahwa tujuan utama berbisnis adalah untuk memperoleh profit, dan salah satu syarat mencapainya yaitu dengan memiliki customer. Agar dapat memiliki customer, terlebih dahulu harus ditentukan target pasar atau customer segment yang meliputi kelompok orang yang ingin dijangkau untuk dilayani. Next. Adapun target pasar kami yang pertama yaitu florist. Florist akan memiliki kecenderungan untuk membeli produk hybrid anggrek kami dalam jumlah besar dan bersifat loyal. Lalu target pasar kami yang kedua yaitu kalangan masyarakat umum dengan tingkat perekonomian menengah ke atas yang berdomisili di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Mengapa perekonomian menengah ke atas? Karena produk hybrid kami memiliki harga yang proporsional dengan kualitas dan tingkat kesulitan produksi. Next. BMC yang kelima yaitu Customer Relationships, yang merupakan upaya untuk mempertahankan customer dengan meningkatkan kualitas hubungan perusahaan dengan customer. Upaya kami yang pertama yaitu dengan Personal Assistance, yang merupakan upaya berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui sosial media dengan customer untuk memberikan bantuan dan rekomendasi. Hal ini dapat diwujudkan dengan dua cara, yaitu menyediakan kartu panduan yang mudah dimengerti, khususnya untuk target pasar masyarakat umum yang masih awam, dan video serta dokumentasi yang informatif dan menarik. Next. Ya, videonya harusnya bisa minta dari PPAU nanti itu. Mereka punya videonya itu. Iya, Pak. Upaya yang kedua dari perwujudan customer relationships yaitu customer acquisition, yang merupakan upaya untuk mendapatkan trust dari customer dengan memberikan garansi berupa pengembalian uang atau refund.
Adapun syarat dari pembelian garansi yaitu garansi berlaku apabila customer mengajukan komplain 1 kali 24 jam sejak produk diterima. Dan yang kedua yaitu jumlah uang yang dikembalikan bergantung pada besar kerusakan yang dialami oleh produk customer. Next. Selanjutnya yaitu customer retention, yang merupakan upaya untuk mempertahankan loyalitas customer yang telah atau pernah bertransaksi dengan kami sebelumnya. Dapat dilakukan dengan cara men-broadcast di sosial media mengenai informasi terkini tentang produk hybrid anggrek, dan kami sendiri memiliki informasi terkait kepuasan customer. Yang kedua dengan memberikan diskon kepada customer loyal berupa membership yang berlaku pada hari-hari tertentu. Next. Ya, nama saya Meliana Sanjaya. Saya akan melanjutkan presentasi. Poin BMC selanjutnya yaitu value proposition. Value proposition adalah alasan mengapa pelanggan lebih memilih kami dibandingkan yang lainnya. Nah, bagaimana kami dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan itu dan menyelesaikan permasalahan yang mereka miliki. Nah, sehingga dapat mengembangkan strategi penjualan yang baik buat kami untuk memenangkan pasar dan persaingan. Nah, kami memenangkan kompetisi ini dengan cara memenuhi needs and wants, yaitu kebutuhan dan keinginan dari customer itu sendiri. Nah, value proposition yang kami tawarkan ada 5 poin. Yang pertama yaitu produk kami unik dan berkualitas tinggi. Produk yang unik karena merupakan bunga hasil hybrid, yaitu persilangan 2 anggrek yang berbeda yang belum banyak dijual secara umum. Nah, di mana kami menjual produk hybrid ini dengan kualitas baik. Kualitas baik berarti strukturnya kokoh, tidak layu saat sampai di tangan customer. Selanjutnya, yang kedua yaitu kami menyediakan kartu panduan. Kami paham bahwa terdapat customer kami yang belum paham, yaitu contohnya masyarakat umum mengenai tata cara penanaman anggrek, cara merawat anggrek tersebut. Nah, sehingga kami menawarkan kartu panduan ini untuk membantu customer tersebut untuk perawatan produk. Nah, dengan cara ini customer akan merasa terbantu dan masalah customer juga terselesaikan, yang berefek pada loyalitas customer dan terjalinnya relationship yang baik. Yang ketiga yaitu harga yang proporsional dengan tingkat kesulitan produksi. Nah, keunikan produk kami yaitu adalah hasil hybrid, di mana proses produksinya juga membutuhkan effort atau usaha yang lebih. Nah, sehingga harga jual kami juga menyesuaikan oleh proses produksi ini, tetapi tetap dapat dijangkau oleh customer. Next. Yang keempat, yaitu kami menyediakan paket produk hybrid anggrek yang bervariasi. Nah, variasi paket ini dibuat untuk menyesuaikan harga dengan bermacam-macam budget yang dimiliki oleh customer, dan memberi lebih banyak pilihan kepada calon customer tersebut. Nah, dengan banyaknya pilihan ini, customer akan lebih tertarik karena adanya perbandingan harga dan probabilitas untuk purchase meningkat. Nah, variasi paket kami ini dibuat dalam bentuk kit yang dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang kelima yaitu pengemasan atau packaging produk yang kekinian. Nah, didukung juga dengan desain brand. Nah, zaman sekarang ini estetika adalah value yang sangat penting. Suatu perusahaan atau bisnis akan terlihat lebih menarik dengan adanya brand design yang bagus secara estetika. Nah, packaging kami, selain itu packaging kami juga dibuat dapat custom atau sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari customer, di mana packaging custom ini ditujukan bagi customer yang ingin menjadikan produk anggrek kami ini sebagai kado maupun souvenir untuk acara khusus, sehingga manfaat dari produk kami juga semakin meluas dan meningkatkan daya jual. Next. Selamat pagi, presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Elizabeth. Kemudian ada cost structure. Ini adalah tabel produk yang kami jual beserta dengan modal, harga jual, dan profit yang diambil. Next. Itu juga dengan ini, dan next. Dan ini juga. Next. Sedangkan ini adalah tabel yang lebih jelas mengenai modal dari setiap produk hybrid anggrek yang kami jual. Lalu next. Produk hybrid yang kami jual ini kita jual dengan berbagai variasi kit, dan sebagian profit yang kami dapat kami gunakan untuk menekan biaya pengiriman dan juga untuk merepackage produk kami.
Kami juga menjual produk ini dengan sistem PO, dan untuk rincian kit yang kami jual yaitu kit pertama berupa hybrid anggreknya saja dengan profit sebesar 8.000, lalu kit kedua berupa hybrid anggrek dan pupuk dengan profit sebesar 10.000, dan kit ketiga berupa hybrid anggrek, pupuk, dan pakis dengan profit sebesar 9.000. Next. Kemudian, penjualan dan pemasaran produk hybrid anggrek ini kami lakukan tergolong sebagai value driven karena kami bersaing dari sisi diferensiasi dan juga value produk, bukan bersaing dari sisi harga. Dikarenakan kami telah menetapkan harga yang proporsional. Lalu untuk fixed cost kami berupa modal untuk membeli produk hybrid anggrek dari supplier, dan juga variable cost kami berupa biaya pengiriman dari supplier kepada kami. Lalu next. PMC berikutnya yaitu revenue streams. Goals kami dalam penjualan ini yaitu untuk memperoleh keuntungan, sehingga untuk mendapatkan keuntungan ini kita harus menetapkan harga jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan modalnya. Harga jual ini juga telah kami tetapkan secara proporsional dengan kualitas dan juga tingkat kesulitan produksi produk anggrek. Lalu next. Penetapan harga ini merupakan fixed pricing karena sifatnya yang tetap dan juga tidak berubah. Kami juga mencantumkan harga produk setiap kami melakukan promosi di sosial media ataupun mouth to mouth. Dan juga untuk pembayaran, customer bisa melakukannya dengan transfer via bank. Oke, next. Selamat pagi semuanya, saya Patricia dan saya akan menjelaskan tentang poin BMC yang terakhir yaitu channels. Dalam penjualan dan pemasaran produk, kelompok kami melakukan 5 fase saluran distribusi. Yang pertama adalah awareness. Pada tahap ini kami melakukan pengenalan produk hybrid kepada masyarakat via sosial media dengan mengupload poster yang berisi foto, nama produk, harga, dan diskon yang kami tawarkan dan kontak person yang dapat dihubungi. Next. Yang kedua adalah evaluation. Pada tahap ini, customer yang tertarik dapat menghubungi kontak person yang telah disediakan infonya. Lalu yang ketiga adalah purchase. Pada tahap ini, customer yang ingin membeli dapat melakukan pembelian dengan mengontak kontak person melalui sosial media, dan setelah customer mengisi data pribadi sesuai format order, kami dapat menghitung biaya pengiriman yang diperlukan dan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank. Setelah bukti pembayaran dikirimkan, pesanan dapat diproses lebih lanjut. Next. Yang keempat adalah delivery. Pada fase ini, hybrid anggrek yang dikirimkan dari supplier akan dialamatkan di rumah kami terlebih dahulu. Setelah selesai di-repackage, baru akan dikirimkan ke alamat customer melalui ekspedisi logistik seperti JNT. Kami mengupayakan pemberian garansi produk dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah garansi berlaku jika customer mengajukan komplain dalam jangka waktu 1x24 jam sejak produk diterima. Dan yang kedua, bila terjadi kerusakan, kami akan melakukan refund atau pengembalian uang sebesar 20% dari harga produk jika kerusakan kecil dan 50% jika kerusakan besar. Next. Yang terakhir adalah after sales. Pada fase ini kami memberikan pelayanan berupa personal assistance yang diwujudkan dengan memberi kartu panduan untuk membantu customer terkait dengan tata cara dan tim untuk merawat produk dan menyediakan video dan dokumentasi informatif melalui sosial media sehingga kami dapat berinteraksi dengan customer walau tidak bertemu secara langsung. Next. Iya, nama saya Meliana Sanjaya. Saya akan melanjutkan presentasi. Nah, setelah kami membuat rencana penjualan yang berdasarkan BMC tadi, bisnis model canvas, kami merancang strategi penjualan kami berdasarkan 2 analisa, yaitu next. Yang pertama ada quarters 5 courses analysis, yang kedua nanti juga ada SWOT analysis. Nah, quarters 5 courses analysis ini adalah suatu model yang berfungsi untuk menggambarkan kerangka sebagai analisis pengembangan suatu bisnis. Nah, setiap bagian dari analisa ini memiliki nilai analisis yang mewakili faktor pendukung sebuah bisnis yang diukur dengan satuan low, medium, dan high.
Nah, bagian yang pertama yaitu next, threat of new entrants. Nah, yaitu apakah bisnis ini mudah untuk diikuti atau tidak oleh pebisnis lainnya. Nah, pada poin ini bisnis kami termasuk low threat of entrants atau rendah karena tidak mudah untuk menjual anggrek, apalagi anggrek hybrid yang inovatif ini. Nah, sebagai pebisnis umum. Oleh karena itu, manajemen strategi kami rancang sebagai berikut. Nah, next. Nah, manajemen strategi kami yaitu pertama, kami mempertahankan loyalitas dari customer dengan meningkatkan pelayanan customer. Nah, sehingga tercapai customer satisfaction. Nah, kedua, kami tetap mempertahankan kualitas produk hybrid anggrek kami, serta menambahkan variasi produk yang baru seiring berjalannya waktu. Next. Lalu saya, Elizabeth, akan melanjutkan presentasi. Poin yang kedua yaitu threat of substitute product. Jadi, ancaman produk substitusi dalam produk anggrek ini bisa dikatakan rendah, karena untuk memproduksi hybrid anggrek sendiri dengan kualitas yang baik dan variatif tidaklah mudah. Ada beberapa manajemen strategi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, untuk tetap mempertahankan kualitas produk. Yang kedua, tetap berinovasi untuk menciptakan variasi baru. Dan yang ketiga, yaitu untuk menyesuaikan produk hybrid anggrek dengan needs dan wants customer. Contohnya bisa dengan customizing produk. Lalu next. Ya, saya Melina, saya akan melanjutkan penjelasan tentang analisis Porter. Selanjutnya ada rivalry among existing competitors, di mana persaingan dalam industri anggrek sendiri tergolong sedang, karena produk anggrek yang ditawarkan berbeda. Kompetitor cenderung menjual anggrek dengan varietas umum, sedangkan kami menawarkan produk hybrid anggrek yang merupakan hasil persilangan. Persaingan sendiri dapat disebabkan oleh perbedaan selera customer, promosi, dan marketing yang dilakukan. Next. Adapun manajemen strategi yang dapat dilakukan, yang pertama, dengan melakukan promosi secara online sehingga produk hybrid anggrek dapat lebih banyak dikenal masyarakat, dan yang kedua, dengan menetapkan harga produk yang proporsional sesuai dengan kualitas dan tingkat kesulitan produksi. Next. Nama saya Patricia dan saya akan memberikan presentasi. Yang keempat adalah bargaining power of buyer. Daya tawar oleh customer dalam industri anggrek tergolong rendah karena berkaitan dengan target market yang cenderung bersifat business to consumer, di mana customer yang membeli biasanya tergolong cenderung membeli produk dalam jumlah yang sedikit. Selain itu, produk hybrid kami tergolong unik dan jarang dijumpai, sehingga customer tidak mempunyai pilihan untuk membandingkan produk kami dari sisi harga. Next. Manajemen strategi yang dapat dilakukan adalah menyediakan berbagai variasi paket hybrid anggrek yang dapat dipilih sesuai dengan needs and wants dari customer, terkait pula dengan sensitivitas harga atau kemampuan customer untuk membeli dari segi harga. Next. Yang terakhir adalah bargaining power of suppliers. Daya tawar supplier dalam industri anggrek tergolong tinggi. Hal ini berkaitan dengan produk hybrid anggrek yang jumlahnya terbatas dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menyilangkan dua tanaman anggrek dari varietas yang berbeda. Manajemen strategi yang dapat dilakukan adalah menjalin relasi dan komunikasi yang baik terhadap customer dan juga supplier, serta melakukan negosiasi kepada supplier pada taraf yang wajar. Next. Nama saya Amanda dan saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Jadi berikut merupakan kesimpulan dari Porter 5 Forces Analysis. Strategi penjualan produk hybrid anggrek kami juga dianalisis melalui analisis SWOT. Yang pertama, strength. Produk hybrid anggrek kami tersedia dalam beberapa jenis variasi. Yang kedua, produk hybrid anggrek kami memiliki tampilan yang unik dan menarik, mana merupakan persilangan antara dua varietas anggrek yang berbeda. Yang ketiga, produk hybrid anggrek kami memiliki nama yang unik dan mudah untuk diucapkan sekalipun oleh orang awam. Yang keempat, produk hybrid anggrek kami dijual dengan berbagai variasi paket yang berupa kit. Hal ini terkait dengan persoalan sensitivitas harga dan kemampuan customer untuk membeli. Dan poin kedua yaitu weakness. Yang pertama, pengiriman hybrid anggrek dalam jarak yang jauh membutuhkan waktu yang lama dan dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada produk, misalnya rusak ataupun layu.
sehingga kami memberikan garansi berupa refund jika misalnya hal-hal semacam ini terjadi. Yang kedua, supaya untuk melakukan promosi secara langsung atau personal selling pada customer terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang melanda. Kemudian poin slot, nama saya Stefani, saya akan melanjutkan presentasi. Dan poin slot yang ketiga adalah opportunities, di mana produk hybrid kami ini berbeda dengan anggrek pada varietas umumnya, sehingga menjadi suatu kesempatan untuk menjadi produk penjualan ke depannya. Next. Kemudian yang terakhir adalah threat. Jadi ke depannya akan banyak pesaing baru yang ikut masuk ke dalam industri hybrid anggrek dan menggunakan konsep penjualan yang serupa. Karena produk hybrid anggrek ini belum meluas dan memiliki probabilitas yang tinggi untuk digemari karena tampilannya yang unik. Next. Kesimpulan dari penjualan anggrek kami dari PPAU adalah berdasarkan hasil penjualan awal, jumlah produk hybrid anggrek kami yang berhasil terjual adalah sebanyak 5 unit dengan omset Rp175.000. Rencana penjualan produk hybrid anggrek dapat kami tetapkan dengan menggunakan BMC, sementara strategi penjualan produk hybrid anggrek dapat kami tetapkan dengan menggunakan Porter's 5 Process Analysis dan SWOT Analysis. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, saya pikir cukup. Thank you untuk kelompoknya Amanda. Oke, sebentar ya. Tunggu sebentar. Ya, berikutnya kelompoknya Adiola atau Samia Wijaya ini. Berikutnya kelompoknya Sania Wijaya atau Adiola. Kelompoknya Sania, Pak. Oh. Iya, Pak. Kelompok saya, Pak. Oke. Akan segera berjalan oleh teman-teman. Ini apakah PPT-nya sudah terlihat, teman-teman dan Pak Freddy? Sudah muncul. Oke. Ya, sudah. Oke. Ya, bentar ya. Saya cek paper kalian dulu. Iya, Pak. Bisa dimulai ya, Pak? Ya. Belum, sebentar. Oh iya, iya, Pak. Tunggu ya. Iya, Pak. Kimberly Putri. Iya, Pak, saya. Sania Vanessa. Iya, Pak. Saya, Pak. Kinasi. Kinasi. Saya, Pak. Oke. Yunike. Saya, Pak. Niken. Saya, Pak. Amani. Saya, Pak. Oke. Ya, silakan mulai. Ya, jadi selamat pagi Pak Freddy dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisa bisnis dan strategi penjualan tanaman hias anggrek kita. Nah, nama saya Kimberly dan saya akan melakukan introduction terlebih dahulu. Anggrek sendiri merupakan tanaman hias dari famili Orchidae yang menarik perhatian konsumen. Selain mempunyai nilai estetika yang tinggi, anggrek juga mempunyai bentuk, ukuran, dan warna bunga yang sangat bervariasi. Perkembangan teknologi yang ada, seperti pembudidayaan anggrek menggunakan teknik kultur jaringan tanaman, memungkinkan untuk menghasilkan anggrek yang berwarna-warni, bentuk yang menarik, tahan lama, dan harga yang relatif terjangkau.
Sistem perbanyakan tanaman menggunakan kultur jaringan tanaman ini memungkinkan kita mendapatkan tanaman hybrid baru yang mempunyai sifat biologis sesuai dengan keinginan kita. Sejak dekade terakhir, kegiatan usaha tanaman dan berpotensi menjadi ruang usaha di masyarakat. Kini sudah menjadi bagian dari masyarakat modern, yaitu Shade with Flower, di mana menyebabkan permintaan akan bunga anggrek kian meningkat seiring dengan banyaknya acara penting di masyarakat, seperti pada upacara pernikahan, Idul Fitri, Hari Raya Natal, Tahun Baru, dan ulang tahun. Selain itu, permintaan bunga anggrek juga berasal dari kebutuhan karangan bunga untuk ucapan selamat maupun ucapan duka cita, serta perkantoran. Nah, tanaman anggrek sendiri merupakan komoditas utama di daerah Jawa Timur yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan potensial untuk dikembangkan secara komersial. Nah, maka dari itu kita, kelompok kami... Berhenti dulu. Ini kok screen-nya kalian nggak berubah dari tadi ya? Iya, Pak. Baru introduction. Oh, belum memang ya? Iya, memang. Oh, oke. Ya. Saya khawatir komputernya yang error. Iya, Pak. Oke. Ya, silakan. Ya, maka dari itu, maka kelompok kami akan melakukan analisa strategic planning process of business. Yang pertama adalah analisa SWOT yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sania. Silahkan. Baik, terima kasih Kimberly. Kemudian saya, Sania, akan melanjutkan tentang analisa SWOT. Sebelum membahas lebih dalam mengenai strategi yang kami rancang, kami melakukan analisa terlebih dahulu menggunakan faktor-faktor baik internal maupun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi usaha kami. Dari faktor eksternal kami dapat menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dari dalam PPAU maupun dari bisnis yang kami lakukan. Sedangkan dari faktor eksternal kami dapat memperoleh peluang dan ancaman. Next. Nah, dari strength kami dapat mengetahui apa kelebihan kami dibanding dengan kompetitor maupun produk lain. Dari weakness, kami dapat menyimpulkan apa yang harus kami improve atau kami kembangkan untuk mengurangi dan mengurangi kelemahan dan memperkuat produk kami. Dari opportunities, kami dapat mengetahui goals atau target apa yang bisa kami capai. Dan dari threat, kami dapat menentukan tantangan apa yang harus kami persiapkan. Berhenti dulu. Ya, Pak. Screen-nya udah jalan atau belum ini? Kok di saya tetap aja ya? PPT kalian lagi? Oh, baik. Seharusnya sudah jalan, Pak. Oke. Tapi sebentar, stop dulu ya. Solusinya gimana? Enggak. Atau saya coba share screen ulang gitu ya, Pak ya? Saya coba tutup ya, kalian tunggu aja.